Atraksi motor gede meriahkan HUT Bayangkara ke-79 di Polres Garut. Kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung kembali diserbu warga. Masjid Kuba jadi destinasi wisata favorit yang dikunjungi jemaah haji. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, Polda Jabar menggelar acara perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79. Gubernur Jawa Barat yang bertindak selaku Inspektur Upacara memberi pesan agar kepolisian bisa mengedepankan restoratif justice dalam penegakan hukum. Hari ulang tahun Bayangkara ke-79 yang digelar di Polda Jabar berlangsung meriah. Kapolda Jabar juga berbagi perayaan dengan Gubernur Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pengadilan Tinggi, serta masyarakat umum. Kapolda Jabar meminta semua pihak dapat memberikan masukan, koreksi, bantuan, dan bimbingan agar kinerja Polri dapat lebih baik ke depan, terutama untuk mewujudkan Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045. Akan tugas dengan baik seperti sampai hari ini. Dan selanjutnya kami senantiasa mohon koreksi, mohon bimbingan, mohon bantuan dan dukungan semuanya masyarakat, termasuk Forkopimda, supaya kami lebih baik bisa mewujudkan Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045 dan Jawa Barat Istimewa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga berpesan agar Polri dapat mengedepankan restoratif justice dalam penegakan hukum untuk masyarakat. Meski begitu, ia meminta Polri bertindak tegas untuk penanganan penegakan hukum, utamanya terkait kasus korupsi. Prinsip kita hari ini adalah berpijak pada pijakan hukum. Kemudian, jadi kita bagi tugas. Pak Kapolda bertugas pada pijakan hukumnya dengan Ibu Kajati dan Ketua Pengadilan Tinggi. Pak Ketua DPRD dari aspek politiknya, Pak Dandim melindungi, mengayomi dari seluruh lingkaran yang bersifat nanti mengganggu jalannya hukum. Kemudian saya itu memiliki tugas-tugas humanisme, menyelesaikan problem-problem sosialnya, penegakan jalan, problem sosial kita selesaikan. Sehingga restoratif justice nih hari ini saya ingin meningkatkan kekerjasama. Misalnya gini, kalau di sebuah daerah ada peristiwa kriminal itu karena keterpaksaan, karena problem ekonomi. Nah, saya ingin restoratif justice berjalan, nanti gubernur turun untuk menyelesaikan problem sosial tersebut, aspek hukumnya tetap berjalan, tetapi pertimbangan-pertimbangan kepentingan sosial menjadi pertimbangan utama. Nah, seluruh peristiwa yang terjadi pasti ada aspek ketidakadilan dari sisi ekonomi, sosial, dan itu tugasnya pemerintah. Jadi polisi tugasnya penegakan hukum. Perayaan HUT Bayangkara berlangsung meriah di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat dan seluruh Forkopimda hadir dan mengucapkan selamat secara langsung kepada Kapolda Jabar. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-79, jajaran kepolisian Resor Garut, Jawa Barat menghibur masyarakat dengan atraksi motor gede atau moge yang dilakukan oleh Polwan dan anggota Satlantas di lapangan Alun-Alun Garut. Dengan menggunakan sejumlah motor gede atau moge berbagai tipe, jajaran Satlantas Polres Garut melakukan atraksi dengan berlenggak-lenggok di atas motor untuk menghibur masyarakat Garut dalam momentum HUT Bayangkara ke-79.
Warga bersama unsur Forkopimda Kabupaten Garut pun cukup antusias menyaksikan atraksi ini yang memang sengaja ditampilkan untuk memeriahkan HUT Polri. Acara ulang tahun ini digelar di lapangan Alun-Alun Garut. Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar Gemilang, mengatakan dalam momentum HUT Polri ingin lebih dekat dengan masyarakat. Meskipun memang saat ini Polres Garut masih banyak kekurangan dalam melayani masyarakat. Intinya sesuai dengan hashtag ulang tahun Polri 79 bahwa Polri untuk masyarakat, kita berusaha. Kemudian kita juga pahami bahwa kita sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan. Kami selalu mengevaluasi khususnya di internal kepolisian, khususnya di Polres Garut. Permasalahan-permasalahan yang ada kita perbaiki dari sumber daya manusia, personil-personilnya kita perbaiki. Kemudian kekurangan baik dari logistik, sarana prasarana untuk mendukung kelancaran tugas juga kita evaluasi. Seorang petugas kepolisian bukan hanya bertugas menindak tegas pelaku kejahatan, akan tetapi polisi juga melindungi dan mengayomi warganya. Di Indramayu misalnya, saudara, seorang anggota polisi di setiap bulannya memberikan pelatihan UMKM kepada warga binaan yang ada di Mapolres Indramayu. Ibda Agus Setiawan, anggota Polres Indramayu, setiap bulannya memberikan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kepada warga binaan yang ada di Mapolres Indramayu, Jawa Barat. Salah satunya membuat bahan pengilat ban kendaraan sepeda motor maupun mobil dari bahan yang mudah didapat oleh warga binaan. Dalam pembuatannya tidaklah rumit dan hanya mencampurkan sejumlah bahan, diantaranya silikon oil, NP10, pengental sintetis, dan H2O atau air. Lalu setelah itu diaduk-aduk hingga mengental menjadi pengkilat ban. Caranya sangat efektif dan sangat mudah. Apalagi bagi kita kaum awam ya, pasti dengan adanya seperti ini kita bisa membuatnya di rumah. Kebetulan ini kan kegiatan UMKM, jadi insya Allah kayaknya sangat membantu untuk kita semua di sini. Pelatihan UMKM yang dilakukan Ibda Agus Setiawan kepada warga binaan di Mapolres ini bertujuan agar setelah bebas nanti bisa menjadi usaha baru dan membuka lapangan kerja. Kita kegiatan belajar bersama TAS ini tujuannya untuk mereka bisa berinovasi. Setelah mereka menjalani proses hukum, mereka bisa kembali ke masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Pelatihan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini sangat bermanfaat bagi warga binaan di Mapolres Indramayu. Dan saat mereka keluar nanti dapat menghidupi keluarganya. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, viral video kekesalan warga akibat kondisi jalan yang rusak parah di Cianjur. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, kantor Samsat Pajajaran Kota Bandung kembali diserbu warga setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang waktu pemutihan pajak kendaraan hingga bulan September mendatang. Kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat kembali diperpanjang. Hal tersebut membuat kantor Samsat di Bandung dibanjiri warga sejak pagi. Antrian panjang terlihat di sejumlah titik layanan. Para pemilik kendaraan berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan program pemutihan pajak kendaraan. Mereka mengaku ingin segera melunasi pajak tanpa terbebani tunggakan yang berlipat. Kemarin kalau nggak salah 12 tahun ya, udah mau jadul ya, yang udah agak ini. Cuma alhamdulillah dengan adanya pemutihan, cuma bayar sekitar 2 juta. 2 juta? Iya, terbantu banget. Bu, dengan program ini harapannya seperti apa, Bu? Ya, mudah-mudahan ke depannya pajak mobil bisa murah, lancar. Tapi kalau saya sih rutin kalau mobil yang sangat baik.
Kepala Samsat Pajajaran mengaku program perpanjangan pemutihan pajak kendaraan berdampak kepada minat warga untuk membayar pajak. Bahkan naik hingga 3 kali lipat. Antusiasme masyarakat pastinya masih tetap banyak ya. Jadi terbukti pada hari ini tanggal 1 Juli, walaupun masih hari pertama, tapi masyarakat itu masih datang melebihi seperti biasanya sebelum ada program pemutihan. Jadi memang kemarin juga masih banyak masyarakat yang istilahnya mengantri panjang. Kita sampaikan informasi bahwa program ini diperpanjang sampai 30 September, jadi masih banyak waktu untuk melakukan program pemutihan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2025. Kebijakan ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum bisa membayar, dikarenakan belum mendapatkan giliran antrean di kantor Samsat di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan program Nyaah Ka Indung atau Sayang Ibu di Garut, Jawa Barat untuk mewujudkan rasa kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan pada ibu sekaligus akan diimplementasikan dalam kurikulum sekolah. Sebagai bentuk keseriusan terhadap program Nyaah Ka Indung yang diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali meluncurkan gerakan Nyaah Ka Indung yang digelar di Gedung Pendopo Garut. Peluncuran ini pun dihadiri unsur Forkopimda, kalangan ibu-ibu, guru, pengurus PGRI, dan para kepala sekolah, yang mana nantinya program ini akan diimplementasikan dan masuk ke dalam kurikulum sekolah. Dalam kesempatan itu, Deddy pun berkelakar agar para pimpinan daerah dapat mengelola anggaran dengan baik dan jangan menjadi alasan bila tidak ada pembangunan karena keterbatasan anggaran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berpesan agar anak-anak betul-betul harus menyayangi dan menghargai orang tua bila ingin hidupnya sukses. Pendidikan harus mengembalikan pada jati diri ibu kalau ingin mencapai keberhasilan, karena di situ ada pesan spiritualitas, sehingga nanti gerakan Nyaah Ka Indung itu gerakan memuliakan ibu. Kalau anak sudah memuliakan ibu, maka dia akan mencapai puncak kesuksesan. Viral video kekesalan warga akibat kondisi jalan yang rusak parah di Cianjur, Jawa Barat. Warga secara swadaya memperbaiki jalan dengan anggaran patungan. Selain itu, Saudara, warga juga menyinggung Bupati dan Gubernur Jawa Barat yang dinilai pilih kasih. Jalan yang rusak ini menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sindang Barang dan Kecamatan Cibinong di wilayah Cianjur Selatan. Selain itu, warga juga menyinggung pemerintah Cianjur dan Gubernur Jawa Barat agar tidak fokus pada konten di media sosial yang katanya di Jawa Barat tidak boleh ada jalan yang rusak. Tapi kenyataannya di Cianjur Selatan masih banyak jalan-jalan yang rusak parah. Cobalah lebih diperhatikan untuk pihak-pihak terkait ke jalan-jalan seperti ini, ke pelosok-pelosok minimal ya. Jangan hanya berdiri di kantor ataupun berdiri di jalan-jalan raya. Ini masuk dong, masuk ke lapangan, ke kampung-kampung. Seperti Pak Deddy yang viral-viral itu. Kemana Pak Deddy? Kalau memang mau jadi gubernur, adil dong. Jangan cuma saya baca di sosmed, Pak Deddy adil gimana? Saya belum merasakan Pak Deddy. Coba Pak Deddy turun ke wilayah Sindang Barang, cek and recheck. Warga berharap kepada Bupati Cianjur maupun Gubernur Jawa Barat agar meninjau langsung jalan rusak yang masih banyak dan secepatnya bisa untuk diperbaiki agar jalan-jalan yang rusak parah ini dapat segera dipergunakan kembali. Alhamdulillah warga masyarakat. Sementara itu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait warga yang patungan membangun jalan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur Bambang Sudrajat. Melalui pesan singkatnya ia menjelaskan bahwa benar jalan tersebut adalah kewenangan PUPR Kabupaten Cianjur dan untuk anggaran pembangunan
baru akan dianggarkan di tahun 2026 mendatang. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, Masjid Kuba jadi destinasi wisata favorit yang dikunjungi jamaah haji. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, Masjid Kuba menjadi destinasi wisata yang dikunjungi jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Masjid yang berada di wilayah Kuba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah. Masjid Kuba bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi awal perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Disinilah pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September tahun 662 Masehi, Nabi Muhammad SAW membangun fondasi pertama umat Islam. Terletak di perkampungan Kuba, sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Masjid ini didirikan di atas lahan milik Bani Amr bin Auf, sebuah simbol kerendahan hati, persaudaraan, dan ketakwaan yang abadi. Rasulullah SAW sering mengunjungi masjid ini, bahkan bersabda bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Kuba setara dengan 1 kali ibadah umroh. Maka tak heran, setiap musim haji seperti saat ini, jutaan umat Islam menjadikannya tujuan ziarah untuk meneguk ketenangan dari jejak langkah sang Nabi. Ya berdoa cukup lama, alhamdulillah kesempatannya banyak. Dan teman-teman juga banyak di sana berdoa. Ya sepuas-puasnya berdoanya. Selain sholat duha, ya sholat hajat, sholat apa aja yang bisa saya panjatkan. Di tengah arus zaman, Masjid Kuba tetap berdiri kokoh, menjadi mercusuar spiritual dan peringatan bahwa dari sebuah tempat sederhana, cahaya Islam menyinari dunia. Ya saudara, tepat di belakang saya ini adalah Masjid Kuba, yaitu masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat setelah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan masjid ini dibangun sekitar tahun 662 Masehi di wilayah perkampungan yang namanya Kuba, Haji Fardiansa, Madinah, Arab Saudi. Museum menjadi satu di antara destinasi wisata yang dikunjungi jamaah haji selepas menunaikan rukun haji, seperti Museum Al-Amudi di Mekah. Jamaah haji bisa merasakan langsung bagaimana kehidupan bangsa Arab zaman dahulu. Mengisi waktu luang di Mekah, sejumlah jamaah dari Kibwa Sadiyah, Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, Jawa Barat, menyempatkan diri mengunjungi Museum Al-Mudi di Mekah, Arab Saudi. Museum ini menjadi daya tarik tersendiri karena menyimpan sejarah Islam yang begitu kental. Di dalam museum ini, pengunjung bisa melihat koleksi langka berupa foto-foto lama Ka'bah dari masa ke masa yang merekam bagaimana bentuk dan suasana di sekitar Masjidil Haram sebelum mengalami berbagai renovasi besar. Tak hanya itu, kain kiswah yang dulu pernah menyelimuti Ka'bah juga turut dipamerkan, lengkap dengan talang emas yang dulunya digunakan untuk mengalirkan air hujan dari atap Ka'bah. Satu lagi yang menarik perhatian adalah replika pedang milik para sahabat Nabi Muhammad SAW. Koleksi ini menggambarkan perjuangan dakwah dan peperangan dalam menegakkan Islam di masa awal. Pengunjung juga dapat melihat berbagai perlengkapan rumah tangga yang digunakan masyarakat Arab pada zaman dahulu. Semua tertata rapi,
membawa pengunjung seperti kembali ke masa lampau. Alhamdulillah ini tadi jamaah dan kita semua sudah keliling-keliling. Alhamdulillah banyak museum, banyak peninggalan-peninggalan dan juga replika-replika yang mencerminkan tentang kehidupan di Arab Saudi ini dari zaman dahulu, terus juga zaman sekarang, ya, kebudayaan Arab Saudi, dan juga tadi ada foto-foto Ka'bah, tempat sa'i, tempat tawaf dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Museum Al-Amudi. عند ميوزيوم العمودي ما شاء الله الميوزيوم زمن عرب دولو الميوزيوم زمن الأنبياء والصحابة ما شاء الله تبارك الله. Oke, welcome Museum Al-Amudi. Tak hanya melihat-lihat, jamaah juga bisa merasakan sensasi memakai pakaian khas Arab Saudi lengkap dengan aksesori tradisional. Mereka bebas berfoto dan mengabadikan momen yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Kunjungan ke Museum Al-Mudi bukan sekedar wisata, tapi menjadi pelengkap spiritual dalam perjalanan haji. Azif Ardiansyah, Mekah, Arab Saudi. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.